Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kapolda Kepulauan Riau menghadiri perayaan Gongsi Facai di Sagulung, Batam pada Selasa siang. Polda Riau berhasil mengamankan 3 pria yang mengaku wartawan mengintimidasi sopir ekspedisi di jalan lintas Sumatera untuk mendapatkan uang. Kapolres Halmahera Selatan pantau pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis di beberapa sekolah agar berjalan aman dan lancar. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Riau berhasil mengamankan 3 pria yang mengaku wartawan mengintimidasi sopir ekspedisi di jalan lintas Sumatera untuk mendapatkan uang. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau dalam konferensi pers yang digelar pada 6 Februari 2025 lalu. Dapat kita saksikan bersama saat ini Bid Humas Polda Riau sedang melaksanakan kegiatan konferensi pers dugaan tindak pidana pengancaman, yang mana kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto SIK MH. Berikut laporan selengkapnya. Polda Riau berhasil mengamankan 3 pria yang mengaku wartawan diduga mengintimidasi sopir ekspedisi di jalan lintas Sumatera untuk mendapatkan uang. Ketiga tersangka berinisial AFL, API, dan DZ, serta sejumlah barang bukti turut diamankan. Sementara itu, 1 tersangka masih dalam pencarian. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karbianto mengatakan ketiga pelaku memberhentikan paksa mobil ekspedisi di Kabupaten Pelalawan, Riau pada 6 Februari 2025. Ia menyebut ketiga pelaku menuduh sopir ekspedisi membawa BBM ilegal dan mengancam akan memberitakan kasus tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Yogyakarta ungkap kasus tindak pidana judi daring atau online dan menetapkan 7 orang tersangka. Pelaku melakukan judi dadu online secara live di media sosial. Polda DIY menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana judi dadu online yang melibatkan 7 tersangka pada Rabu 12 Februari 2025. Konferensi ini dipimpin oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, didampingi oleh Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda DIY AKBP Slamet Rianto. Kasus ini terungkap berkat patroli siber yang dilakukan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda DIY sejak Januari hingga Februari 2025. Polisi berhasil mengidentifikasi aktivitas perjudian daring yang diselenggarakan melalui siaran langsung di media sosial. Setidaknya terdapat 2 akun yang digunakan dalam operasional ini. Para pelaku penyelenggara perjudian dadu secara live dan meminta peserta melakukan deposit ke rekening yang telah disiapkan. Angka taruhan kemudian dikirimkan melalui kolom komentar. Lebih lanjut, polisi juga menemukan penggunaan alat dadu yang bisa diatur hasilnya menggunakan remote. Berdasarkan penyelidikan kepolisian berhasil mengungkap 7 tersangka dengan inisial RE 25 tahun, LDP 28 tahun, HE 29 tahun dari Kabupaten Gunung Kidul, serta W 32 tahun, EP 27 tahun, NAS 31 tahun, dan SR 27 tahun dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para tersangka berperan sebagai penyelenggara perjudian ini. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 set peralatan dadu dengan remote, handphone,
buku, catatan deposit, uang tunai sebesar 77 juta di Yogyakarta, serta 9 juta di Pati. Selain itu, polisi juga menyita kartu ATM, rekening koran, dan perangkat elektronik lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, serta pasal 303 ayat 1 KUHP dengan perjudian. Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Pemirsa, Aibda Syarif Hidayatullah, anggota Satlantas Polrestabes Palembang, buka suara tentang pengejaran mobil box hingga ke gerbang tol Keramasan, Palembang. Aibda Syarif melakukan tindakan itu karena sopir mobil box Isuzu Traga Nopol BE 8091 NAA bertingkah mencurigakan. Aibda Syarif Hidayatullah, anggota Satlantas Polrestabes Palembang, membeberkan aksi pengejaran yang dilakukan terhadap mobil box hingga ke gerbang tol Keramasan yang berujung viral pada Rabu 5 Februari 2025 lalu. Aibda Syarif saat itu tengah bertugas melaksanakan pengaturan lalu lintas di depan pos Lantas Nilakandi yang berada di bawah jembatan flyover Keramasan. Pada saat itu ia melihat sebuah mobil box Isuzu Traga dari atas jembatan Musi 2 sedang berhenti di lampu merah. Aibda Syarif lalu mendekati sopir dan memintanya membuka kaca serta menunjukkan surat menyurat kendaraan beserta barang yang diangkut. Saat itu sang pengemudi tidak menggunakan safety belt dan mobil menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak berstandar. Saat lampu menyala hijau, pengemudi langsung tancap gas mengarah ke tol Keramasan. Insting Aibda Syarif sebagai seorang anggota polisi muncul dan ia berinisiatif mengejar mobil tersebut. Tanggal 5 Februari 2025 sekira jam 13.03 di bawah flyover Nilakandi. Pada saat saya bertugas di pos tersebut, saya sedang melakukan pengaturan di pinggir jalan. Saya melihat kendaraan yang melaju dan berhenti di depan lampu merah dari arah Soekarno-Hatta. Kemudian saya lihat mobil tersebut, pengendara tersebut tidak menggunakan sabuk pengaman. Secara kasat mata dia tidak menggunakan sabuk pengaman. Dan yang kedua, dia juga kendaraan tersebut tidak menggunakan TNKB yang spektek atau yang tidak sesuai dengan yang ketentuan dikeluarkan oleh Samsat. Kemudian saya mendekati kendaraan tersebut dan menanyakan, Bapak kenapa tidak menggunakan safety belt? Dan Bapak juga tidak menggunakan TNKB yang sebenarnya atau yang spektek. Kemudian melarikan diri dengan menginjak gas sekencang-kencangnya sehingga mengakibatkan saya hampir terjatuh. Pengejaran dilakukan hingga pengemudi berhenti tepat di depan pintu masuk tol Keramasan. Kecurigaan Aibda Syarif bertambah sebab mobil tersebut tertutup dan pengemudi bersikeras tidak bersedia menunjukkan surat yang diminta. Kemudian saya turun mendekati kendaraannya dari samping kanan, kaca kanannya. Nah, di situ saya melihat dia melakukan perekaman. Kemudian saya menanyakan mana surat-surat kendaraannya, SIM atau SMK-nya. Tetapi dia tidak memberikan atau tidak menunjukkan surat-surat tersebut. Kemudian saya berulang kali untuk menanyakan surat-surat tersebut, tapi dia mengelak terus dan melakukan perekaman dan melawan petugas. Saat pemeriksaan kendaraan hendak dilakukan, pengemudi langsung kabur dan masuk ke jalan tol. Akibatnya, tidak diketahui siapa pengemudi dan pemilik kendaraan tersebut, termasuk jenis barang yang dibawa. Dari Humas Polresta Palembang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk mengantisipasi kerusakan alam, khususnya bawah laut, Satpolerut Polres Situbondo melakukan imbauan nelayan agar tidak melakukan destructive fishing. Untuk menjaga lingkungan laut dan habitatnya, khususnya di perairan Laut Situbondo,
Satpol Airut Polres Situbondo memberikan imbauan berupa larangan melakukan penangkapan ikan dengan merusak lingkungan atau destructive fishing, seperti menggunakan bahan peledak, potasium klorida, strum, trawl, serta pukat harimau. Di samping imbauan dengan sosialisasi dan pemberitahuan lisan, Satpol Airut Polres Situbondo juga memasang banner imbauan dan larangan menangkap ikan dengan merusak lingkungan laut. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasatpol Airut Polres Situbondo menjelaskan bahwa imbauan larangan melakukan destructive fishing dilakukan secara masif oleh anggota Satpol Airut Polres Situbondo untuk melindungi ekosistem laut dan habitat ikan serta keberlangsungan perkembangbiakan ikan. Kami dari Satpol Airut Polres Situbondo menyampaikan himbauan kepada masyarakat pesisir, khususnya pesisir Panarukan, tentang destructive fishing atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Atas himbauan mengucapkan terima kasih kepada Satpol Airut Polres Situbondo tentang alat tangkap yang ramah lingkungan. Apabila semua nelayan sadar dan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan, maka kami sangat terbantu karena tidak akan sulit menangkap ikan di laut kita sendiri. Imbauan menjaga lingkungan dilakukan agar generasi ke depan terus mendapatkan hasil laut yang melimpah, dengan hasil laut yang bergizi serta kekayaan laut menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polres Yalimo melaksanakan rekonstruksi terkait keterlibatan Nixon Matuan dalam kasus penembakan terhadap almarhum Brigpol Iqbal Anwar Arif. Kejadian tersebut berlangsung di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Selasa. Kepala Operasi Damai Kartens 2025 Brigjen Pol Faisal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens 2025 Kombes Pol Adarma Sinaga menyampaikan bahwa rekonstruksi yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi pada Jumat 17 Januari 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur di Jalan Trans Wamena Jayapura. Brigpol Iqbal menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Aske Mabel. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 19 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku yang berjalan menuju pondok hingga momen saat Aske Mabel menembak korban. Setiap adegan memperlihatkan posisi pelaku, korban, serta saksi dan juga barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Menurut Brigjen Pol Faisal Ramadan, rekonstruksi ini memiliki peran penting dalam mengungkap kronologi kejadian serta menentukan peran masing-masing pelaku. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berperan aktif dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan informasi yang mencurigakan. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan titik terang bagi penyelesaian kasus penembakan Brigpol Iqbal dan mempercepat proses hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Dari Humas Polres Yalimo melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya terus melaksanakan proses pencarian korban 2 kapal terbakar yang terjadi di dermaga Ancol. Diketahui korban yang masih hilang dari kejadian tersebut adalah sang nahkoda kapal. Polisi masih berupaya mencari keberadaan nakoda yakni Kapten M yang menghilang saat peristiwa kebakaran kapal di dermaga Ancol, Jakarta Utara. Tercatat ada 1 korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Insiden kebakaran melibatkan 2 kapal dan menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar. Adapun upaya pencarian terhadap Kapten M menjadi prioritas kepolisian bersama dengan pihak terkait lainnya. Terkait kejadian di dermaga Ancol, ada kapal yang terbakar, di mana ini melibatkan 2 kapal dan mengakibatkan 6 orang mengalami luka bakar, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian, yaitu nakoda kapal atas nama Kapten M, ya, Kapten M. Saat ini proses pencarian tentu diprioritaskan juga
ya, untuk misi kemanusiaan mencari korban tersebut, dan terus kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Polres Kepulauan Seribu, dan Ditpol Air Polda Metro Jaya, serta tentunya dengan rekan-rekan dari Basarnas. Selain itu juga sudah diketemukan bangkai kapal di kedalaman 2,5 meter yang mana saat ini sedang dalam proses pengangkatan oleh tim secara profesional. Tentunya ini bekerja secara kolaboratif. Namun demikian juga sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait perkembangan peristiwa ini, dan hasilnya tentu nanti Polda Metro Jaya juga akan memberikan update terkait hasil daripada penyelidikan kasus atau peristiwa tersebut. Petugas di lapangan telah menemukan bangkai kapal motor Tenggiri yang terbakar lalu tenggelam di kedalaman 2,5 meter pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Saat ini proses pengangkatan bangkai kapal tengah dilakukan dengan melibatkan tim penyelam profesional. Sebelumnya, saksi mata mengungkapkan ledakan terjadi saat pengisian bahan bakar dari mobil tangki ke kapal. Secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Anak buah kapal yang berada di dalam kapal langsung melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.